sekaligus saya sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2024 BED 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21000123602. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPM SMP Negeri 2 Makassar pada kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini video uji kinerja saya.
suara-suara sama ya? Iya. Pendek. Pendek. Ada yang selain jus 30? Ada bukan? Apa manfaat dari membaca dan Al-Quran? Misalnya, ya, bagaimana? Kita akan mendapatkan ridho dan kita akan mendapatkan pahala dan berkah dari Allah dan dapat menyenangkan hati dan pikiran. Jadi manfaatnya itu akan pahala dan keberkahan ya, dan menenangkan hati dan pikiran. Ya. Kemudian siapa yang mengamalkan pelajaran Al-Quran? Siapa? Saya. Semua. Jadi kita wajib mengamalkan pelajaran Al-Quran. Jika tidak ada kitab atau pedoman dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Ya, berantakan. Ya, apa lagi? Ya. Kita akan tersesat karena tidak adanya tujuan. Ya. Ya, kemudian kita masuk materi ya. Ibu jelaskan dulu. Materi. Nah, ini kan tujuan yang tadi 3 ya. Tujuannya. Ya. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah ya. Iman kepada kitab Allah itu percaya dan meyakini sebelum mati. Jadi sebelum mati tidak setengah ya. Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi, rasul yang berisi wahyu Allah. Supaya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya. Yang kedua, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para rasulnya. Nah, kitab-kitab Allah itu yang wajib kita imani ada? Apa itu yang pertama? Yang pertama, berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, di bukit Tur sini. Berapa 112 sebelum Masehi. Nah, pokok ajarannya itu berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Diturunkan itu sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Palestina. Isi ajarannya tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, jauh Yerusalem. Ayat kedua, selalu berusaha untuk bisa menjadi berlaku yang baik, yang memperbolehkan atau tidak menyenangkan yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat berlaku yang tidak baik ya. Yang ketiga, selalu berusaha untuk dapat menjaga kesucian dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan Al-Quran itu jangan sembarang misalnya, jangan di lantai atau tempat yang rendah. Jangan tempat yang tinggi, di lemari, jadi jangan kesuciannya, jangan dirobek, jangan sampai dirobek. Yang keempat, selalu membaca maupun juga menambahkan ayat-ayat terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi jangan cuma dipajang saja. Al-Qurannya dibaca ya, dibaca, dihafal, dipahami ya. Itu perilaku yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tentang materi hari ini? Tanya. Ya, berapa? Membagi kelompok ada 3 kelompok. Ya. Jadi ada
menunjukkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada lembar kerja yang bisa Anda berikan setiap kelompok ya. Nah, kalian kerjakan setiap kelompok. Lalu mempresentasikan hasil jabatan ya. Ini yang dibagi satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil jawaban dari ketiga pertanyaan yang berkaitan dengan iman ketiga, yaitu beriman kepada kitab Allah SWT. Pertanyaannya, nomor 1, jelaskan dengan singkat makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jawaban. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sebelum mati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nomor 2, sebutkan 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani beserta para rasul dan para imamnya. 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 2. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, berikan contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada kitab Allah SWT. Membaca Al-Quran secara rutin, memahami dan merenungi makna Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari ketiga pertanyaan tersebut adalah iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun iman. Ini berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai bentuk bagi umat manusia. Kitab ini mengandung wahyu Allah, berisi ajaran tentang akidah, syariat dan akhlak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawaban dari pertanyaan sudah bagus ya, cuma kurang pendek, kurang percaya diri. Masih mau ditambahkan ya. Ya, kemudian kelompok 2 visual.
jawaban kami. 1. Jelaskan dengan tepat makna iman kepada kitab-kitab Allah. Jawabannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. 2. Sebutkan 4 kitab Allah yang wajib diimani beserta para rasul penerimanya. Jawaban, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. 3. Berikan contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. 2. Meyakini bahwa kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala seperti Taurat, Zabur, dan Injil adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. 4. Peduli kepada orang lain dengan saling menasihati. 5. Berperilaku sesuai perintah yang ada di dalam Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya penampilannya. Sudah naik percaya dirinya. Sama yang naik tadi ya. Terus jawaban-jawaban dari yang dipresentasikan ya sudah bagus ya. Sudah bagus semua jawabannya. Nah, kemudian dari kelompok 3 kita lihat dari kelompok 3 kelompok kinestetik. Ya naik perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik. Jelaskan dengan tepat makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Sebutkan 4 kitab-kitab Allah yang wajib diimani beserta para rasulnya dan penerima. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Membaca Al-Quran secara rutin. 2. Menyebarkan ajaran Al-Quran. 3. Berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menghormati dan menjaga kesucian Al-Quran. Sekian dari kami izin pamit mundur karena lebih dari sadar diri daripada memaksa kehendak diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 3. Kinestetik ya. Tekan untuk kelompok 3 dulu. Nah, untuk kelompok 3 ya tadi melihat masih belum kompak ya. Jadi cuma yang perempuan tadi sudah siap yang laki-laki belum. Ini untuk perbaikan ke depannya ya. Nah, jawabannya semua sudah betul ya. Sudah bagus semua ya. Ya, itulah presentasi dari ketiga kelompok ya. Nah, sekarang perhatian. Perhatian. Nah, coba ibu dengar dulu presentasinya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ulang lagi ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam. Ya, nah sekarang ibu mau kalian membuat kesimpulan ya. Nah, terkait materi ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman kepada kitab rukun masuk rukun iman, betul tak? Nah, masuk dalam rukun iman ke betul.
wahyu yang diturunkan kepada manusia untuk menjadi pedoman hidup manusia. Itu kesimpulan dari Mina. Ya kalau ibu kesimpulannya itu iman kepada kitab Allah itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun manusia ke jalan yang benar ya. Kemudian yang kedua tadi macam-macam kitab-kitab Allah. Ada berapa? 4. Taurat, sama. Taurat, Zabur, kepada Musa, alaihi salam. Pada Nabi Daud. 3. Contohnya yang menunjukkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran. Apa lagi? Mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan. Sebelum mengamalkan dibaca dulu, dipahami artinya, Baru diamalkan. direnungi maknanya, terus diamalkan dalam kehidupan Sehari-hari. ya. Lainnya, materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah itu luas ya. Karena yang kita ketahui itu ada 4 kitab ya. Tapi kita sebagai umat muslim mengimani kitab Al-Quran. ya, kitab yang wajib kita imani yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa dia menunjukkan dia beriman kepada kitab Allah? Bagaimana cara kita tahu? Dengan cara melihat sifatnya. Nah, melihat sifatnya perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita belajar tentang bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab terdahulu ya, selain dari Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu ya. Kemudian hikmah beriman kepada